Oke guys, kita ada calon mobil nasional baru yang namanya i2C dan reaksi gua mirip sama mayoritas netizen. Apakah ini SMK Jilid 2? Pemirsa, PT TMI memperkenalkan sebuah konsep kendaraan listrik dengan proyek I2C. I2C itu adalah singkatan dari Indigenous Indonesian Car, kendaraan yang memang didesain sepenuhnya oleh putra-putri terbaik Indonesia. Dan emang sewajarnya publik tuh punya sentimen negatif karena kita punya trust issue. Ada trauma kolektif sama janji manis industri otomotif yang ujung-ujungnya either jadi goib atau mobil Cina yang diganti logonya. Tapi sebelum sudon, biar kita nggak cuma ngejudge dari headline, kita harus gali lebih dalam. Siapa sih di balik i2C? Teknologinya dari mana? Dan paling penting, ini bisnis model yang sustainable, beneran bisa jadi mobil nasional kita atau cuma gimmick doang? Setelah gue bedah datanya, jawabannya tuh complicated. Tapi kalau menurut gue, kali ini beneran ada potensinya. Yang nanti kita bakal bandingin apple to apple sama SMK. Kita coba masuk ke fakta-faktanya dulu. Chapter 1. Fakta pertama, i2C itu namanya agak teknis. Indigenous Indonesian Car. Kalau diterjemahin ke Indonesia artinya mobil asli pribumi Indonesia. Nah, proyek ini di bawah naungan PT TMI, Teknologi Militer Indonesia. Nah, take note ya, ini perusahaan yang di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Jadi secara langsung backingannya itu Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Beda banget sama SMK yang brandingnya dulu itu karya anak SMK. Dia lebih grassroots. Nah, i2C ini posisinya lebih elitis. Dia lebih kayak project strategis pertahanan yang ekspansif ke mobil sipil. Bomnya, itu pas kemarin di Gias, mereka nampilin konsep EV. Dan klaim paling gedenya, ini bukan rebate. Bukan cuma mobil Cina yang logonya diganti Indonesia. Ini menurut mereka sendiri ya, mereka pegang hakinya, hak kekayaan intelektual. Dari segi desain, body, interior, rangkanya. Jadi penting nih, soalnya banyak yang nggak percaya kalau kita bikin sendiri gitu. Mobil nasional itu pertama, paling dasar adalah IP-nya harus punya kita. Nah, hak ciptanya harus punya kita. Oke, kita ya. Betul. Dan mereka emang terkenal partneran sama Ital Design. Buat yang ngerti mobil, Ital Design itu legend banget. Dia agency dari Italia yang udah ngedesain mobil-mobil ikonik di dunia kayak BMW, Lamborghini, Maserati. Jadi on paper, effortnya tuh emang gak main-main. Mereka nggak cuma beli mobil jadi dari Cina terus congkel logonya ganti logo Garuda. Tapi kan kok alat-alatnya datang dari luar, part-partnya dari Cina. Nah, memang itu jadi mayoritas perdebatan kita. Cuma itu yang harus dibedah lebih dalam. Kita masuk ke chapter 2. Rebadge. Kenapa kata ini muncul terus? Karena kita udah trauma. Netizen bilang ini rebadge. Pihak i2C bilangnya ini karya anak bangsa. Mana yang benar? Jawabannya itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Kalau istilah bisnis resminya namanya platform sharing atau coach building. Gue coba jelasin dulu bedanya ya. Karena kasus SMK Bima dulu, itu textbook definition of rebadge. Mobil cangan Star Trek, bentuknya sama, mesinnya sama, interiornya sama, cuma ganti logo. Nah, itu maksudnya rebadge. Nah, kalau i2C, ceritanya tuh beda. Mereka ngakunya baterai, motor listrik, sasis platformnya, itu semua datang dari mitra luar negeri. Berdasarkan riset gua, spek baterainya pakai standar CLTC atau China Light Duty Vehicle Test Cycle. Jadi 99% kemungkinan emang barangnya dari Cina. Pertanyaannya, apakah ini salah? Actually, no. Kalau kita mau bikin bisnis otomotif modern, bikin platform EV dari nol itu mahalnya luar biasa. Risetnya bisa sampai triliunan rupiah dan butuh waktu bertahun-tahun. Contoh paling simpelnya ya, kalau kalian lihat iPhone atau nggak HP Android kalian, iPhone aja deh, layarnya dari Samsung, kameranya dari Sony, dirakitnya di Foxconn Cina. Apa artinya iPhone itu HP Cina? Ya, nggak juga. Sebenarnya karena Apple itu pegang desainnya, pegang OS sama experience-nya. In a way, ini sama kayak kasusnya i2C. Mereka beli jeroannya, sasis sama mesinnya dari vendor global, tapi mereka bungkus ulang dengan desain yang mereka buat sendiri bareng Ital Design. Jadi kalau ditanya, apa mobil ini rebadge atau bukan? Jawabannya secara teknis bukan rebadge murni. Tapi juga belum 100% buatan Indonesia. Ini tuh strategi yang sebenarnya pinter buat nge-jump start satu industri. Daripada kita habisin 10 tahun ngeriset chassis yang belum tentu bagus, mesin-mesin yang belum teruji, mendingan kita beli sasis dan part-part yang udah proven di luar negeri. Terus kita fokus di desain sama assembly. Vietnam, sama mobil yang mereka VinFast, itu awalnya juga gitu. Mereka beli sasis BMW lama buat mobil bensin pertamanya. Emang it's a common business practice. Jadi fair nggak kalau misalnya kita bilang ini SMK Jilid 2? Sebenarnya nggak. Tapi masalahnya ada bau-bau kemiripan sama project yang dulu digadang-gadang sama presiden sebelum kita. Kita masuk ke chapter 3, politics. Nah, gue nggak bisa nyalain kalian yang masih teriak ini SMK Jilid 2. Karena memang itu reaksi pertama gue juga. Ini kombinasi dari sejarah dan pattern-pattern yang sebenarnya mirip banget. Pertama, masalah timing. Mobil ini muncul dan mulai hype di momen-momen yang dekatan sama transisi pemerintahan. SMK tuh dulu erat banget sama Pak Jokowi. i2C ini erat banget sama Kemenhan, which is Pak Prabowo. Like it or not, bau politiknya tuh kenceng banget. Yang kedua, the concept trap.
Yang dipajang di pameran itu namanya clay model. Tahu nggak clay model itu apa? Itu model dari tanah liat buat ngelihat bentuk visualnya doang. Belum ada mesinnya, belum bisa jalan. Kalau misalnya berkaca sama industri otomotif pada umumnya, dari clay model sampai mass production itu biasanya jaraknya jauh banget. Bisa 3-5 tahun. Dan kalau misalnya ditanya langsung sama pihak I2C sendiri, mereka bilang produksi massalnya itu di 2027 atau 2028. Kenapa ini penting? Karena ini masalahnya ada di masyarakat kita. Kita tuh udah bosen sama trauma kalau dikasih janji masa depan yang terlalu jauh. SMK dulu ribut-ribut di 2012, baru kelihatan pabriknya di 2019, itu pun sampai sekarang masih misterius. Ketakutan gua, apakah project ini bakal survive kalau momentum politiknya udah lewat? Atau ini cuma project vanity, tanda kutip pencitraan, biar kelihatan ya kita berprogres lah walaupun kecil-kecil. In a way sebenarnya itu branding move yang bagus. Tapi ya beban pembuktiannya itu tetap berat. Kita sering denger lah, ide itu murah, viral itu gampang, yang susah tuh eksekusi. Jadi kalau dibedah secara detail, realita bisnis sama economics-nya, possible nggak sih ini? Kita masuk ke chapter 4, bisnis. Anggaplah I2C ini tuh serius. Mereka punya desain, mereka punya duit, itu dari investor atau dari negara. Pertanyaannya, bisa nggak mereka jualan? Bisa nggak mereka produksi massal dan kualitasnya oke? Karena ada quote yang terkenal dari Elon Musk ya. Ini apalagi pas dia bangun Tesla. Prototypes are easy, production is hell. Bikin satu mobil keren, plus mesin, plus interior itu tuh gampang banget. Bikin satu buat dipajang, digias, bikin viral itu gampang banget. Tapi bikin 10.000 mobil dengan kualitas yang sama, tanpa cacat, dan harganya masuk akal, itu tuh hell banget. Coba kita lihat market landscape sekarang ya. BYD udah masuk dengan harga yang disruptif banget. Wuling udah nguasain pasar entry level. Hyundai itu main di tengah lah. Nah, kalau I2C rilis di 2027, mereka mau jual di harga berapa? Kalau mereka masih impor baterai sama sasis dari Cina, terus dirakit di sini dengan volume kecil, harga modalnya tuh pasti tinggi. Mereka nggak punya yang namanya economic soft scale. Gimana caranya mereka saingan sendiri sama BYD yang udah punya tambang baterai sendiri, produksi jutaan mobil setahun? BYD, raksasa otomotif listrik China, mengantongi hak pertambangan di Lithium Valley, Brazil. Keputusan ini menegaskan langkah strategis BYD untuk mengamankan pasokan lithium guna memperkuat industri kendaraan listrik global. Kecuali ada intervensi pemerintah. Misalnya, semua PNS atau TNI diwajibkan beli I2C. Itu namanya guaranteed market. Tapi kalau cuma ngarepin pasar retail kayak gua, lu, atau orang-orang lain yang punya duit lah, sebenarnya merek baru dan assembly yang belum teruji is gonna be really hard. Karena trust di industri otomotif itu tuh segalanya. Orang beli Toyota karena tahu spare partnya tuh gampang. Orang beli Honda karena resale value. I2C sebagai brand baru itu tuh punya PR yang gede banget ngebangun after sales service. Bengkelnya di mana, spare partnya gimana, kalau rusak klaimnya ke siapa. Kenapa bisnis otomotif ini neraka banget? Ini tuh bukan kayak jualan keripik pedes yang kalau nggak enak ya udah. Ini mobil harganya ratusan juta, nyangkut nyawa, yang nggak bisa dilihat sekedar PR-nya bagus. Sebenarnya negara-negara lain udah ngelakuin ini. Yang tanda kutip sukses mirip sama strategi I2C. Makanya kita masuk ke chapter 5, the strategy. Nah, kalau kita mau optimis, kita harus belajar dari negara tetangga. Malaysia itu punya namanya Proton. Walaupun per 2018, 49% sahamnya dijual ke Cina. Vietnam punya Finfast, yang sekarang taksinya juga udah ada di mana-mana. Bayangin loh, Finfast itu gila banget. Mereka bakar duit miliaran dolar, rekrut top talent dari GM, BMW, bangun pabrik super canggih di waktu yang pendek banget. Dan mereka berani IPO di Amerika. Walaupun sekarang lagi struggle, tapi setidaknya kita udah lihat effortnya mereka tuh kelihatan banget. Terus Proton di Malaysia gimana? Mereka tuh di backing sama negara puluhan tahun. Mereka diproteksi sampai akhirnya sekarang sahamnya sebagian dibeli sama Geely, Cina. Di situ teknologi baru masuk dan mereka bisa survive secara finance. Menurut gue ini masih early. Kalau I2C mau sukses dan nggak jadi SMK Jilid 2, ada beberapa poin penting yang mereka harus ikutin. Nomor 1, transparansi total. Ini bukan game politik nih harusnya nih. Jangan disembunyi-sembunyiin, jangan dibagusin yang bagus doang. Jujur aja, kalau misalnya mesinnya dari Cina, ya nggak apa-apa, nggak usah malu. Konsumen tuh sekarang pinter kok. Yang penting quality controlnya bagus. Kedua, fokus ke niche market dulu. Mungkin di awal-awal supply kendaraan operasional pemerintah atau militer dulu buat buktiin bahwa mereka tuh tahan di jalan. Pas itu udah terbukti, baru dijual ke publik. Nah, yang ketiga, gue sih berharapnya jangan jualan nasionalisme. Sorry tuh saya, orang Indonesia tuh nggak akan beli barang jelek cuma karena ada tempelan bendera merah putih. Mayoritas dari kita beli barang itu karena value for money. Kalau I2C bisa ngasih fitur setara Ioniq 5 tapi harganya setara Wuling Bingwo, baru orang beli. So, untuk menjawab pertanyaan, apakah mobil I2C itu rebadge? Nggak sepenuhnya. Ini lebih yang namanya platform sharing dengan desain yang custom, yang katanya haknya dipegang sama Indonesia. Apakah ini SMK Jilid 2? Potensinya ada, tapi pendekatannya menurut gue kali ini lebih profesional. Makanya dari semua data ini, gue pribadi itu tetap pegang satu kaki skeptis, tapi satu kaki hopeful juga. Gue pengen banget sebenarnya lihat Indonesia punya industri otomotif yang real. Bukan cuma tukang jahit, bukan cuma pasar, tapi di saat yang sama gue juga realistis. Berapa tahun terakhir ini banyak banget banjir mobil EV di Indonesia. Jadi saingannya raksasa global semua. Buat pihak I2C atau PT TMI,
Jadi kalau kalian nonton ini, please prove us wrong. Jangan cuma jago di pameran, jangan cuma jago di render 3D. Kalau misalnya bisa bangun pabriknya, tes mobilnya di jalanan yang rusak-rusak di Jakarta, transparan total soal speknya, nanti di tahun 2027, kalau beneran rilis, kualitasnya bagus, harganya masuk akal, gue janji gue bakal nge-review secara objektif dan nge-support sebagai project yang bisa ngebanggain Indonesia. Tapi sedihnya, kalau project ini tiba-tiba hilang, well, sebenarnya netizen itu nggak bakal kaget. Ya, itu fakta menyedihkannya sih. Tapi menurut kalian gimana? Kalian percaya nggak bahwa project I2C ini bakal sukses? Atau ini bakal jadi kendaraan politik lagi? See you guys next video. Bye.